Bisakah Anda saat ini juga memilih untuk melihat kesempatan? Kesempatan itu ada, tepat di depan mata. Kita sering lupa bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri, bukan korban dari kehidupan itu. Menjadi korban berarti berkata, aku merasa seperti ini karena orang itu, karena keadaan itu, karena aku tidak punya uang. Tetapi sesungguhnya, itu hanyalah cara kita memperkuat ketergantungan dan kebiasaan lama kita. Kita menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk terus bergantung dan merasa tidak berdaya. Banyak orang memusatkan perhatian pada uang karena merasa tidak memilikinya. Tapi kekayaan sejati bukanlah semata-mata soal uang. Uang hanyalah energi yang bergerak. Sayangnya, dalam masyarakat kita, energi itu tidak mengalir dengan baik. Ia terakumulasi dan berhenti bergerak. Saat energi berhenti, kehidupan juga berhenti. Perilaku kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang terbentuk dari warisan genetik dan lingkungan. Kita diprogram untuk hidup seperti sekarang, dan hingga kita mengubah program itu, hidup kita tidak akan berubah. Anda bisa bangun pagi dan memutuskan dunia penuh dengan kekurangan dan penderitaan, dan Anda akan menemukan bukti untuk itu. Atau Anda bisa bangun dan memutuskan bahwa dunia ini penuh dengan kelimpahan dan peluang. Pilihannya ada di tangan Anda. Frekuensi energi Anda menentukan apa yang sering Anda lihat. Kekayaan sejati adalah soal siapa diri Anda, bukan berapa banyak uang yang Anda miliki. Kita semua lahir kaya, kaya akan potensi. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran bisa diwujudkan. Kepuasan sementara dari barang baru, seperti telepon pintar atau jam tangan, tidak memberikan makna emosional yang mendalam. Banyak dari kita hidup berdasarkan harapan dan tekanan eksternal, bukan dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita membiarkan lingkungan menentukan pikiran dan perasaan kita, dan itu adalah bentuk dari mentalitas korban. Semakin kuat emosi terhadap kekurangan kita, semakin besar perhatian yang kita berikan pada apa yang tidak kita miliki, dan itulah yang terus kita ciptakan. Ketika dunia luar mengendalikan kita, maka sedikit saja hal tak berjalan sesuai rencana, kita kehilangan kendali. Kebanyakan orang menunggu sesuatu dari luar, uang, kesuksesan, pasangan, kesembuhan, agar mereka bisa merasa bahagia, kuat, atau bersyukur. Ini adalah cara berpikir Newtonian, sebab akibat dari luar ke dalam. Tapi ada cara lain. Begitu kita mulai merasa bersyukur, kesembuhan pun dimulai. Ketika merasa layak dan berkelimpahan, kekayaan mulai tercipta. Ketika kita merasa kuat, kesuksesan mulai mendekat. Ketika kita mencintai diri dan hidup, kita akan menarik cinta sejati. Ketika kita merasakan kekaguman pada hidup, kita akan mengalami keajaiban. Masalahnya, kita sedang mengalami kemiskinan makna, khususnya di dunia barat yang dipenuhi konsumerisme. Kita terus membeli untuk mengisi kekosongan, bukan untuk menemukan makna. Tapi bila kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang bermakna bagi saya? Mengapa saya hidup? Apa yang bisa saya lakukan untuk memberi arti pada keberadaan saya? Maka semuanya akan berubah. Kita memiliki hubungan dengan segala sesuatu di sekitar kita. Orang tua, ponsel, rumah, pekerjaan, masa lalu, dan masa depan. Semua itu tertanam dalam jaringan saraf otak kita. Sama halnya dengan hubungan kita terhadap uang. Namun kita diberkahi satu hal yang sangat berharga. Kendali atas pikiran kita sendiri. Kita punya hak eksklusif untuk mengambil alih pikiran dan mengarahkannya pada apa yang kita inginkan dalam hidup. Iman yang diterapkan, bukan sekadar percaya, tapi mentalitas aktif, adalah kunci untuk menguasai pikiran. Kita bisa menggunakannya secara negatif dengan terus-menerus memikirkan kekurangan dan kegagalan, atau secara positif dengan memikirkan kesehatan, kedamaian batin, pekerjaan yang kita cintai, dan kekayaan sesuai keinginan. Jika Anda bermeditasi 1 jam sehari tentang masa depan yang berkelimpahan, tapi menghabiskan 15 jam lainnya dalam perasaan kekurangan, jangan harap hidup Anda berubah. Saat Anda menyalahkan keadaan atau orang lain, Anda kembali ke program lama, menjadi korban. Jika kepribadian Anda saat ini menciptakan realitas Anda saat ini, maka untuk mengubah realitas, Anda harus mengubah kepribadian Anda. Pikiran, tindakan, dan perasaan Anda menciptakan hidup Anda. Perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Inspirasi sejati datang dari dalam. Semua karya besar di dunia,
lukisan, musik, penemuan berasal dari orang-orang yang terinspirasi. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi dan roh mengalir melalui diri kita. Kitalah yang memutuskan bagaimana menggunakannya. Jika saya hanya boleh memberikan satu nasihat terakhir, maka saya ingin Anda tidak terikat pada apa yang tampak di dunia luar. Dengarkan hati Anda. Anda sudah tahu apa yang perlu Anda ketahui. Tenangkan diri dan dengarkan. Kita hidup hanya sebentar di dunia ini, dan kita punya kemampuan untuk menciptakan karya besar. Maka lakukanlah itu, karena kita memang dilahirkan untuk melakukan hal besar.